Kita semua pasti sering banget kan marah-marah pas nonton berita soal korupsi. Rasanya tuh aduh, muak banget. Tapi, gimana kalau ternyata tanpa kita sadar, kita sendiri yang setiap hari ikut nyiramin pohon korupsi itu? Oke, kita bakal bedah tuntas patologi korupsi ini. Sebuah penyakit yang sebenarnya lagi menggerogoti bangsa kita dari dalam. Evenusius, penulis sumber analisis kita kali ini, ngebuka tulisannya dengan kalimat yang wah tajem banget. Jadi ini bukan lagi soal pelanggaran hukum biasa, tapi udah jadi kanker. Penyakit budaya yang nyebarnya udah sampai ke sumsum tulang kita. Metafora yang kuat sekaligus ngeri ya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau korupsi itu kita anggap penyakit, atau mungkin lebih tepatnya parasit, dia kan butuh inang buat hidup. Dia butuh makanan buat tumbuh. Pertanyaan besarnya, siapa yang terus-terusan ngasih makan parasit ini? Disinilah letak argumen utamanya. Kita ini sering banget ngerasa jadi korban korupsi. Padahal, tanpa sadar, bisa jadi kita ini donatur tetapnya. Ya, kita jadi penyumbang dana buat sistem yang paling kita benci. Loh, kok bisa? Jawabannya, ya karena ini, kita itu terobsesi banget sama yang namanya hasil cepat. Pengennya semua serba instan. Keinginan buat motong kompas, buat ngelewatin proses yang seharusnya, entah itu antre, ngelengkapin syarat, ikutin aturan, justru inilah yang jadi lahan paling subur buat korupsi-korupsi kecil yang sebenarnya jadi pondasi buat korupsi yang besar. Nah, yang lebih menarik lagi adalah gimana cara kita ngerasionalisasiin tindakan kita itu. Kita ini pinter banget bikin istilah-istilah yang kedengarnya lebih halus, biar nggak kelihatan kalau kita lagi nyuap atau ngasih pungli. Intinya, kita nipu diri sendiri pakai bahasa. Bahasa itu punya kekuatan buat menipu, terutama nipu diri kita sendiri. Coba deh, dengerin istilah kayak biaya administrasi atau uang terima kasih. Kedengarannya lebih sopan kan? Nggak berbahaya gitu. Tapi ayo kita jujuran deh, di balik kata-kata itu kita tahu persis apa yang lagi kita lakuin. Ngasih uang pelicin alias suap. Tiap kali kita ngelakuin itu, kita bukan cuma mempercepat urusan pribadi, tapi kita lagi secara aktif ngebunuh rasa keadilan buat orang lain yang udah mau ikut aturan. Coba, kita jujur sejenak sama diri sendiri. Pernah nggak sih kita ada di situasi di mana kita ngasih uang terima kasih ini? Mungkin buat ngurus KTP, SIM, atau urusan lain biar cepat beres? Ini bukan buat ngejudge ya, tapi buat kita sama-sama sadar. Contoh paling ironis itu ada di kasus kredit usaha rakyat atau KUR. Coba bayangin, seorang pengusaha kecil butuh modal. Dia ngajuin pinjaman, yang artinya dia itu ngutang. Tapi buat nyairin uang utangnya sendiri, dia harus bayar upeti 5% ke oknum orang dalam. Ini kan sebuah kebodohan yang luar biasa kalau kita pikir-pikir. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Tindakan ini bukan jalan pintas yang cerdas atau efisien. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk eksploitasi diri sendiri. Kita secara sukarela ngasih sebagian dari hasil jerih payah kita ke parasit birokrasi cuma demi sebuah ilusi yang namanya kemudahan. Dan dampak paling parahnya, yang paling bikin miris, itu ada di dunia pendidikan. Waktu orang tua pakai jalur belakang atau nyogok biar anaknya bisa masuk sekolah favorit, pesan apa sih yang sebenarnya lagi mereka ajarin ke anak itu? Secara nggak langsung mereka bilang, "Nah, jujur itu nggak penting. Yang penting itu koneksi, bukan kemampuan kamu." Kita, dengan tangan kita sendiri, lagi nyetek generasi masa depan yang cacat integritas. Oke, sekarang coba kita lihat gimana kebiasaan kita ini dimanfaatin dalam skala yang jauh lebih besar. Kebiasaan jalan pintas dan kemalasan kita buat paham prosedur itu ternyata jadi sebuah komoditas yang laku keras di dunia politik. Apa sih maksudnya komoditas politik? Menurut sumber ini, komoditasnya itu adalah rasa takut dan ketidaktahuan kita. Saat kita nggak tahu hak kita, nggak mau repot belajar aturan, dan takut duluan kalau harus berurusan sama birokrasi, disitulah kita jadi target yang empuk banget. Rasa takut dan ketidaktahuan kita itulah yang dijual sama para predator jabatan. Rantai sebab akibatnya tuh jelas banget. Semuanya berawal dari kita yang males dan gak mau ribet sama birokrasi. Keengganan ini ngebuka celah buat oknum-oknum nakal narikin pungli. Dan pada akhirnya, sikap apatis kita secara massal inilah yang jadi tiket emas buat para politikus korup buat mainin anggaran negara seenaknya tanpa ada yang ngawasin atau berani nanya. Jadi kesimpulannya, ya emang sebrutal ini, para politikus korup ini punya kepentingan besar buat ngejaga kita semua supaya tetap nggak tahu apa-apa, supaya tetap malas cari tahu. Kenapa? Karena masyarakat yang cerdas dan kritis itu adalah mimpi buruk terbesar mereka. Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Penulis juga nawarin solusi. Sebuah revolusi mental yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk, kita lihat 4 langkah konkret yang bisa kita ambil. Pertama, hancurkan budaya instan. Ayo, hadapi prosesnya, serumit apapun itu. Jangan ditawar.
Kedua, pelajari sendiri aturannya. Pengetahuan itu senjata kita buat ngelawan calo. Ketiga, dukung penuh digitalisasi layanan publik. Kenapa? Simple. Sistem online dan teknologi itu nggak punya nafsu buat minta uang kopi. Dan yang paling penting, keempat, edukasi integritas dari sedini mungkin. Ajarkan ke anak-anak kita lewat contoh, bukan cuma omongan. Memang sih, melakuin semua itu nggak gampang. Jalan yang benar itu seringkali terasa lebih susah, lebih terjal, lebih lama. Tapi pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu hal, sebuah pilihan. Dan memilih jalan yang benar adalah satu-satunya cara buat kita berhenti jadi bagian dari masalah. Ini adalah kalimat penutup yang ngerangkum semuanya. Korupsi itu parasit. Dia nggak bisa hidup tanpa inangnya, tanpa kita. Kalau kita semua, bareng-bareng berhenti ngasih dia makan, berhenti ngasih uang pelicin, berhenti pakai calo, berhenti cari jalan pintas, dia bakal mati kelaparan dengan sendirinya. Jadi jangan pernah lagi kita bilang, Gule kan nggak punya pilihan lain. Dalih itu cuma pembenaran buat rasa nyaman kita aja. Pilihan untuk bilang tidak, pilihan untuk ikut aturan, pilihan untuk ambil jalan yang lebih susah tapi benar, pilihan itu selalu ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke kita masing-masing. Besok, lusa, atau kapanpun saat kita dihadapkan lagi sama situasi serupa, saat ada tawaran buat mempercepat urusan dengan sedikit uang terima kasih, pilihan mana yang bakal kita ambil?